Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Adik-adik, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya Ahmad Nurdin Firdaus ingin menyapa dan berdoa semoga di hari Ramadan ini kita dirahmati, diampuni, dan khususnya diterima ibadah syiyam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ibadahnya istimewa, karunia-Nya pun istimewa. Tak hanya Allah membalaskan kebaikan di akhirat, tapi Allah juga menjadikan satu pintu khusus di surga dengan nama Ar-Rayyan. Berbicara tentang puasa, banyak fadilah atau keutamaan yang terkandung di dalamnya. Pada syarah atau kitab Tanqihul Qaul karangan Al-Ulama Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani pada bab ke-13 tentang fadilah shaum, saya bacakan. Lis-shaimi mempunyai asal arti li dan as-shaimu. Seperti yang kita pahami bahwa alif lam dalam bahasa Arab itu mempunyai arti ta'rif, dan yang satu lagi namanya al-istibroq. Alif lam pada lafaz shaimu ini merupakan lam istibroq, yakni mencakup luas segalanya. Contohnya seperti firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Kembali ke sini. Lis-shaimi dengan asal kata li dan as-shaimu. Merujuk pada puasa. Yang tidak mencakup fardu, sunnah, tidak mencakup fardu yaitu Ramadan, itu mencakup juga sunnah seperti Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa, mau itu tua, muda, kecil, besar, laki-laki ataupun perempuan, farhatani itu mendapat dua kebahagiaan. Apa saja diantaranya? Yang pertama, ada farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika ia berbuka. Jelas ya, ketika orang yang puasa, ketika mendengar suara azan berkumandang, pasti akan bahagia. Jelas. Tetapi sebagian ulama, sebagian muslim, sebagian umat muslim dan sebagian kalangan mengatakan maksud farhatun di sini, maksud bahagia di sini adalah bahagia secara fisik. Apa artinya? Bahagia secara fisik, yakni ketika tubuh yang sudah menahan lapar, menahan haus dari fajar sampai maghrib, ketika berbuka puasa, maka tubuh akan senang. Jelas ya, soalnya tubuh akan makan, akan terisi kembali energinya, minum, dan lainnya. Tetapi bahagia menurut orang mukmin, arti bahagia, arti farhatun di sini itu berbeda dengan sebagian kalangan itu. Saya akan mengambil dari riwayat At-Tirmizi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW,
yang akan mengandung rahasia dari kebahagiaan ini. Karena kalau hanya bahagia, kalau hanya senang saja saat berbuka itu terlalu umum. Mungkin non-muslim yang berpuasa pun jika ia berbuka pasti ia akan bahagia. Makanya saya akan mengambil riwayat lain dari At-Tirmizi yang akan menjelaskan rahasia berbuka, rahasia kebahagiaan saat berbuka puasa ini. Apa lafaznya? Salah satun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain bisa dikatakan yang doanya niscaya dikabulkan, niscaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita tidak akan membahas poin pertama ini. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftiro, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Subhanallah. Bisa kita dapatkan as-shaimu hatta yuftiro. Maka orang puasa ketika ia berbuka itu adalah momen saat doanya tidak akan ditolak oleh Allah, atau doanya akan diterima, niscaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaan kebahagiaan. Yang dimaksud kebahagiaan ketika berbuka puasa. Apa doanya buka puasa? Abu Dawud meriwayatkan, ada 2 riwayat oleh Abu Dawud. Yang pertama, zahabadz dhama wabtalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Zahabad dhama, telah benar-benar hilang dahaga. Wabtalatil uruq, ditandai dengan tenggorokan yang basah. Wa ajru, dan telah diberikan pahala insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling umum diketahui, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ketika tanpa kita sadari, setelah kita melafazkan doa berbuka puasa, sebenarnya ini hanyalah doa pembuka. Makanya disebut doa berbuka. Kenapa? Soalnya kalau kita melafazkan doa ini, kita belum menemukan arti dari la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Makanya sebagian ulama menganjurkan perbanyaklah doa ketika berbuka puasa. Karena saat itu doa-doa akan diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah memenuhi kualifikasi puasa. Contohnya dari sahur sampai maghrib tidak melakukan hal makruh, fokus ibadah, maka insya Allah menunggu doanya. Anda mau minta apa? Kalian meminta apa? Maka saat itulah doanya akan dikabulkan. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa ada mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang kedua? Farhatun inda kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah SWT. Ketika di akhirat nanti, ketika di nisab nanti, orang puasa itu akan senang karena membawa pahala puasanya, apalagi puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan itu dilipat gandakan amal kebaikannya, pahalanya,
Ketika ditimbang amalannya, ia akan merasa senang. Karena membawa amalan puasa yang sangat begitu banyaknya menghadap Allah, maka dia akan sangat senang sekali. Jadi intinya rahasia kebahagiaan yaitu saat ia berbuka. Dan mengambil riwayat lain, tuhum al-imamul adil dan as-shaimu hatta yuftir serta da'watul madlumi. Fokuskan as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.